Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal hasana tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa tilalatul khair libtiga mardati wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan hingga tetap bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Anak-anakku santri Mahat Bahrul Huda, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang fikih. Apa kalian sudah tahu tentang fikih? Fikih itu apa? Sebelum kita menginjak tentang pembahasan tentang fikih, saya akan bertanya, apa yang dimaksud fikih? Fikih adalah hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil. Itu adalah fikih. Dalam bidang fikih, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti imam 4, yakni satu Imam Abu Hanifah atau juga yang disebut dengan Imam Hanafi. Nomor 2 yakni Imam Maliki. Nomor 3 Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Dan nomor 4 yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal yang kita kenal dengan Imam Hambali. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kitab yang bernama Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami. Jadi kitab ini adalah kitab dari Yaman, Hadrami. Sebelum kita memulai kitab ini, mari kita bacakan Fatihah kepada para guru-guru kita, para muassis-muassis dan para musannif dari kitab ini. Semoga apa yang kita pelajari nanti mendapat ilmu yang bermanfaat. La hadriniyah wa ila kunayatin sholihah wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan masyayikh Ma'adlangitan, khususan Bayanur Bihazan Bayasalah Abdul Hadizat Bi'amal Barisudai wa khususan khasa ila ruhi musannifi hadir kitab Syekh Salim Muhammad Samir al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab ini dinamakan Kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah yang berarti tentang perahu keberuntungan atau perahu keselamatan. Mari kita buka tentang bab pertama, fasal pertama. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bulumihi wa adalana barakatihi fid dharain amin. Faslun ay hadil fasl. Utawi iki ku ana fasal suci. Arkanul Islami utawi pira-pira rukun Islam iku khamsatun ana 5. Pasal pertama dalam kitab ini membahas tentang rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam itu sudah kita ketahui semua, bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatu iku nyekseni an ing satemene kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah maujud illallah kejaba Allah. Pertama adalah kita meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan lan saat mereka Nabi Muhammad iku Rasulullah iku utusannya Allah. Jadi rukun Islam yang pertama adalah tentang syahadat. Kita tidak boleh memisah. Jadi ketika kita iman dengan Allah, maka kita otomatis harus iman dengan Rasulullah. Ketika kita iman kepada Allah tetapi kita tidak iman dengan Rasulullah, maka kita juga tidak dinamakan orang Islam.
Atau juga sebaliknya, kita percaya bahwasanya Rasulullah itu adalah seorang Rasul, tetapi kita tidak iman dengan Allah, maka juga kita tidak dinamakan dengan orang Islam. Maka ketika kita percaya bahwasanya Allah itu adalah seorang Tuhan, Allah itu Tuhan, maka kita harus percaya juga bahwasanya Nabi Muhammad itu juga menjadi Rasul. Itu adalah rukun Islam yang pertama, yakni syahadat. Nomor 2, wa iqamus sholati lan jumenengaken salat. Melakukan salat, melaksanakan salat. Ini termasuk rukun. Rukun Islam yang kedua yakni salat. As-sholatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha, barang siapa melakukannya, fakot aqomadin, maka dia juga telah melakukan, dia juga telah mendirikan agamanya. Faman hadamahu, barang siapa menghancurkannya, fakot hadamadin, dia juga sudah berarti menghancurkan agamanya sendiri. Maka di dalam kitab lain itu orang yang tidak melakukan sholat, itu ketika dia itu tidak meyakini bahasanya sholat itu tidak wajib, maka dia itu boleh dibunuh, saking pentingnya melakukan sholat. Tetapi ketika orang tadi itu berikrar bahasanya sholat itu tidak wajib, tapi ketika kita tidak sholat malas, maka tidak boleh dibunuh. Tetapi jangan sampai kita sebagai santri tidak melakukan sholat. Naudzubillah min dzalik. Nomor 3, wa ita'uz zakati lan nekani zakat. Yakni nomor 3 dari rukun-rukun Islam adalah mengeluarkan zakat. Itu adalah nomor 3 dari rukun Islam, mengeluarkan zakat. Bahkan di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang tidak mengeluarkan zakat itu dihukumi sudah murtad. Bisa kita lihat dalam sejarah Abu Bakar radhiyallahu anhu itu memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Saking pentingnya zakat itu. Barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat, maka dia juga sudah dihukumi sebagai orang murtad. Ketika zakat tadi dia meyakini bahwasanya tidak mengeluarkan zakat karena zakat itu tidak wajib. Nomor 4, wa shaumu ramadhana lan poso ulan Ramadan. Nomor 4 dari rukun Islam adalah puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan adalah wajib bagi semua orang Islam. Wahijul baiti lan nekani ing Baitullah man ing istato akang kuwasa sapa man. Ilahi maring bait sabilan krana amani dalan. Nomor 5 dari rukun Islam yakni adalah haji. Haji di sini itu wajib, tetapi wajib haji adalah bagi orang-orang yang mampu. Mampu bagaimana? Mampu dia itu mampu membayar biaya haji dan mampu melaksanakan semua rukun-rukun yang ada di dalam haji. Baik itu ketika perjalanan dia itu sanggup ataupun ketika membayar biayanya juga. Faslun utawi ki ana fasal suci arkanul iman utawi pira-pira rukun iman iku sitatun iku ana 6. Bab menginjak fasal yang nomor 2 tentang rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama antuk mina iku yen to iman sapa wong billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan kelawan malaikat Allah. Jadi rukun iman yang pertama dan kedua itu kita harus iman kepada Allah dan malaikatnya. Ingat-ingat, rukun iman itu ada 6. Kalau rukun Islam itu ada 5. Sekali lagi, rukun iman itu ada 6. Kalau rukun Islam ada 5. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Kalau rukun iman yang kedua adalah iman kepada para malaikat. Tetapi kalau malaikat itu yang wajib kita ketahui adalah ada 10. Wa kutubihi lan pira-pira kitab Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah. Iman yang nomor 4 adalah beriman pada kitabnya Allah, meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai kitab. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya itu berjumlah ada 4. Dan para rasul yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani itu jumlahnya ada 25. Wa bil yaumil akhir lan kelawan dina akhir. Jadi kita juga harus beriman bahwasanya nanti di akhir zaman itu ada namanya hari kiamat. Itu adalah perkara gaib. Jadi perkara gaib itu juga harus kita imani.
wabil qadri lan kelawan qadar khairihi rupane bagusnya qadar wa syarrihi lan olone qadar minallah iku sange Allah taala halim Allah. Rukun iman yang keenam adalah tentang qada dan qadar. Jadi kita yang harus meyakini bahwasanya ada namanya ketetapan yang bagus dan ada namanya ketetapan yang tidak bagus. Semua ketetapan qadanya Allah itu bersumber dari Allah. Jadi ketika kita mendapat musibah, kita juga harus pasrah dengan Allah. Karena semua itu datangnya juga dari Allah. Faslun wa ma'na la ilaha illallahu wallahu alam biswab. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.